Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi yang kelas pagi dan selamat sore atau selamat malam bagi yang kelas malam. Jadi, pada pertemuan kali ini ya, saya akan menggunakan teknis cara penyampaian materi saya dengan cara saya membuatkan semacam video ya, video yang saya record, terus berikutnya nanti saya publikasikan melalui Classroom. Video ini akan membahas mengenai teori di dalam mata kuliah kita, yaitu pemrograman mobile, sehingga teman-teman semuanya nanti bisa diperhatikan ya materi kali ini, karena nanti materi ini akan akan menjadi fundamental teman-teman semuanya ketika teman-teman akan membuat suatu project aplikasi mengenai mobile. Jadi aplikasi mobile nanti pastinya kan akan dikembangkan dengan teknologi yang terbaru dan yang terkini. Oleh karena itu kita juga harus menerapkan semacam teknis-teknis atau langkah-langkah teknis yang memungkinkan untuk aplikasi kita ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Perlu kita ingat bahwasanya aplikasi itu secara konsep yaitu memudahkan ya, fungsionalnya juga memudahkan si pengguna agar lebih efektif dalam sisi waktu dan dapat membantu dalam kinerja dari si pengguna tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai fragmen. Saya rasa mungkin loh ya di mobile yang pertama pernah dibahas juga apa itu fragmen. Atau mungkin teman-teman waktu di kursus atau mungkin di pekerjaannya atau mungkin sewaktu SMK atau SMA pernah diajarkan apa itu fragmen di dalam aplikasi pemrograman mobile. Perlu diingat nanti untuk presensi ya, presensi nanti akan saya ada 6 karakter ya, huruf angka dan akan saya pisah menjadi 2 klaster ya. Jadi nanti perlu diperhatikan. Jadi kalau ada yang tanya WA saya, "Pak, untuk token presentasinya apa?" Berarti teman-teman itu tidak melihat video ini sampai dengan selesai. Seperti itu. Oke ya, apa itu fragmen ya? Fragmen itu merupakan suatu fitur juga bisa atau suatu langkah teknis untuk memudahkan kinerja di dalam activity. Jadi ketika kita menampilkan suatu view yang berulang-ulang, kalau Anda di pemrograman web itu seperti reload page kan ya. Jadi ada suatu kerangka besar itu atau ada frame-nya itu, dalamnya itu bisa berubah-ubah secara dinamis. Kalau di mobile itu kita dapat menggunakan yaitu fragmen. Seperti itu kan ya. Jadi fragmen ini nanti akan bekerja di dalam activity. Fragmen ini nanti filenya itu juga lengkap ya, ada logic dan ada view-nya juga. Gitu. Kalau Anda paham konsep MVC kan ya, jadi ada model, ada control, ada view. Lah, pasti semua aplikasi berbasis objek atau OPP itu menerapkan model seperti itu. Nah, jadi fragmen ini nanti akan membantu kita dalam menampilkan suatu data juga bisa, menampilkan suatu objek juga bisa, tetapi konsepnya nanti berupa sistem yang dinamis. Jadi ada suatu konten satu konten, berikutnya nanti dalamnya itu akan berubah secara dinamis tanpa perlu kita harus membuat activity yang berulang-ulang. Seperti itu. Nah, fragmen adalah sebuah komponen antarmuka atau user interface yang merupakan sebuah bagian dari activity. Jadi teman-teman sudah tahu kan ya, fragmen itu adalah bagian dari activity. Saya rasa activity apa, Anda sudah tahu kan ya. Di mobile 1 sudah pernah dibahas. Jadi ketika kita berpindah ke objek lain atau event apapun, yaitu activity. Nah, di dalam activity masih ada fragmen.
Ya, fragmen itu bagian dari activity. Jadi fragmen memiliki kemiripan struktur kode dengan activity karena dia ingat ya di atas tadi dia sebagai sub activity, dia punya logic dan juga punya file untuk view-nya atau XML-nya itu. Jadi fragmen ini juga bisa diartikan sebagai apa ya? Bersifatnya itu reusable kan ya. Reusable. Apa itu? Jadi dapat digunakan berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman itu mungkin ya ketika praktikum besok akan kita implementasikan ya, mungkin karena teori ya kita sifatnya apa ya, fundamental di teori dulu. Fragmen ini nanti yaitu misalkan ya, kita akan membuat suatu keranjang belanja atau aplikasi untuk apa ya, atau untuk seperti semacam marketplace lah. Kalau menggunakan mobile, aplikasi mobile, pasti kan kita belanja dulu kan ya, kita belanja dulu, misalkan pilih produk, kemudian masuk ke keranjang. Lah, ketika memilih produk dan menuju ke keranjang belanja, itu kan ada perpindahan toh itu. Nah, itu kan activity lah. Kalau kita menggunakan fragmen, cukup template-nya itu satu sebagai komponen apa itu sebagai view utamanya. Kemudian si apa itu fragmen ini dapat dipanggil lagi ketika sudah apa ya masuk ke keranjang belanja, kembali lagi ke apa itu produk tadi, itu bisa. Jadi kenapa ini penting sekali? Karena konsepnya di dalam mobil kan seperti itu. Oke ya, sorry. Jadi perlu diketahui kan ya, bahwasanya tadi sudah kita ulang-ulang ya, intinya fragmen itu ada di dalam suatu activity. Jadi kalau activity itu berhenti, misalkan activity itu apa ya, trouble atau berhenti atau pause, sengaja di pause, maka ya fragmennya itu mengikuti dari activity, maka dia juga akan pause juga. Gitu. Berikutnya, yang perlu kita pahami ya mengenai, fragmen kan ya, fragmen memiliki layout, perilaku, dan daur hidupnya sendiri. Maksudnya, jadi Anda pernah diajarkan mata kuliah, apa ya, OOP kan ya, konsepnya OOP lah. Jadi setiap aplikasi teknologi saat ini kan ya, berbasis objek itu kan ada yang tadi saya bilang kan ya, ada kontrol, ada model, ada layout atau ada view. Lah, fragmen juga sama, dia juga punya layout juga. Layout itu sendiri dan nanti akan disinkronisasikan ke dalam main activity atau misalkan masuk dulu ke activity juga bisa. Itu. Fragmen dapat dimanipulasi ketika activity sedang berjalan. Lah, itu bisa. Jadi ketika activity itu on, ya modifikasi apa yang perlu kita lakukan pada fragmen itu bisa. Misalkan ketika activity itu, misalkan ini contoh aplikasi activity itu apa ya, untuk login kan ya, activity untuk login. Nah, Anda memanggil form login ya, itu kan juga termasuk istilah manipulasi. Anda di activity menyediakan suatu konten untuk sistem login. Terus manipulasinya menampilkan datanya, misalkan kalau data itu salah, maka muncul notifikasi di situ. Nah, itu juga peranan dari fragmen bisa. Tapi kebanyakan kalau fragmen itu ya digunakan ketika kita akan membuat suatu fitur-fitur, misalkan fitur untuk tambah kelas, fitur untuk tambah mahasiswa atau manajemen data mahasiswa, manajemen data kelas. Lah, maka lebih baik kita buat per fragmen. Karena apa? Karena nanti lebih efektif dari sisi menampilkannya. Jadi load datanya itu juga lebih apa ya, lebih cepat dan tidak begitu kompleks nanti dalamnya situ. Kalau dari sisi programmer, di sini kan kita berbicara masalah programmer ya, bukan user. Oke. Perilaku fragmen ya, itu juga seperti activity dalam hal stack. Stack itu secara keseluruhan kan ya full lah. Jadi stack-stacknya itu perilakunya sama seperti activity. Yang terakhir ya, view event logic. Nah, sama kan ya. Jadi ada view, ada event, ada logic. View untuk menampilkan ya eventnya itu ya apa, dia pengen mengambil data apa ya kan ya. Misalkan kita buat fragmen khusus untuk menampilkan data mahasiswa. Maka nanti yang diperlukan adalah XML view.
tabel mahasiswa, berikutnya eventnya apa, memanggilnya apa, logiknya seperti apa. Logik itu ya controller, pernah diajarkan di situ kan ya. Nah, di Mobile 2 ini saya anggap Anda itu sudah apa ya, sudah paham lah mengenai konsep-konsep dasar di dalam perilaku-perilaku atau aktiviti-aktiviti, entah itu intent atau konsep dari pemrograman mobile secara lebih mendalam. Nah, secara arsitektur kan ya, activity ini kalau kita kaitkan dengan fragmen, dia sebagai navigasi. Seperti praktikum kemarin ya, seperti praktikum yang pertama kemarin, saya suruh membuat apa ya, bottom navigation kan ya. Jadi ada tombol di bawah. Itu nanti konsep berikutnya kan ya. Jadi kita akan membuat suatu fragmen ketika kita memanggil misalkan data kelas atau data mahasiswa atau data buku atau data barang, cukup kita tekan, maka nanti tidak beralih ke aktiviti yang lain. Kita akan mengambil fragmen kan ya. Kita panggil fragmen, misalkan kalau data barang ya udah fragmen yang mengelola data barang itu akan kita panggil. Jadi akan kita tampilkan pada apa ya, pada main activity yang telah kita tentukan di situ. Nah, peran dari fragmen itu kan banyak sekali kan ya. Ini langsung saya ke breakdown aja. Lah, kenapa harus menggunakan fragmen kan ya? Peranannya banyak kan ya. Biasanya itu kita gunakan berhubungan dengan view agar lebih apa ya, lebih apa itu secara teknis itu lebih cepat dari sisi pembuatannya dan dari sisi load. Jadi meresource dari data-data yang akan kita panggil secara berulang-ulang tentunya. Dari sisi dukungan untuk tabel kan ya, tablet sorry, ya atau untuk perangkat-perangkat lah itu juga bisa kalau fragmen ya. Kalau di yang lebih familiar Anda kan di apa ya, aplikasi web kan ya, misalkan ya dari Bootstrap-nya itu kan. Nah, itu kan kalau apa ya, versi yang terbaru kan sudah apa ya, sudah sesuai lah, sudah solid sesuai dengan perangkat yang digunakan. Layar pun nanti juga bisa menyesuaikan sesuai dengan layar yang digunakan. Oke, untuk token ya 3 huruf pertama yaitu PM2. Saya ulangi, token ada 6, 3 huruf atau 3 karakter atau 3 digit gabungan huruf dan angka adalah PM2. Klaster dari fragmen atau kelompok-kelompok dari fragmen itu dapat terbagi ya, pengelompokannya aktiviti sebagai navigasi kontrol. Jadi ketika apa ya, fragmen ini ditugaskan ketika berpindah ke aktiviti lain melalui intent kan ya. Intent itu ketika apa ya, event untuk berpindah itu namanya intent. Saya rasa itu di Mobile 1 pernah diajarkan. Menampilkan komponen navigasi seperti navigation drawer dan view page. Jadi kalau kita berbicara apa ya, fragmen ya yang paling sering kita bicarakan masalah user interface ya, atau mengenai view. Kalau saya ya berbicara apa ya, pengalaman ya dalam membuat suatu aplikasi mobile, kalau saya akan menggunakan fragmen ketika saya akan menampilkan suatu data kan ya, data yang sifatnya itu akan dipakai terus-menerus. Makanya saya perlu menggunakan fragmen itu sendiri. Oke ya, nanti bisa teman-teman baca-baca lagi. Ini hanya teori sebentar kan ya, sebagai pengantar saja. Mungkin ini saya buat atau publish videonya nanti ini hari Senin ya, tanggal 4 ya, 4 bulan 10 2021. Nah, video ini adalah di pertemuan yang ke apa ya, di sesi yang kedua ya, pertemuan kedua kalau nggak salah ya. Jadi nanti di minggu ini nanti akan saya publish video juga mengenai praktikum ya. Jadi teman-teman bisa follow aja. Kalau kita ketemu meeting mungkin secara apa ya, sinkronus kan ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya mungkin lain waktu lah. Nanti akan saya agendakan. Fragmen sebuah konten ya, dia merupakan suatu konten ya. Layout dan view-nya menampilkan konten aplikasi yang relevan. Misalkan kalau kita kan berbicara konten ya, berarti isinya itu. Jadi
fragmen itu sendiri, itu kan bundling-an ya, bundle suatu suatu paket ya, paket view-nya. Kalau isinya yang tadi saya sampaikan berulang-ulang ya, kalau isinya mengenai data barang, maka yang ditampilkan data barang. Fragmen ini juga bisa bertugas yaitu melakukan manajemen view, ya misalkan ya menangani data-data yang akan ditampilkan, visibility atau data yang disembunyikan kalau ada yang error itu juga bisa. Lah, kalau berbicara API pun juga sama nanti. Kita juga akan menggunakan fragmen. Jadi network request melalui objek klien. Kalau misalkan ya kita sebagai API server terus ada klien yang akan request data kita, data di aplikasi kita, terus ada partner kita di aplikasi yang lain atau di divisi yang lain, maka dapat request dari API kita melalui peran dari kelompok tugas dari fragmen ini. Fragmen juga bisa menerima dan menyimpan data dari atau ke database. Nah, jadi fragmen itu hampir sama seperti activity kan ya, cuma bedanya dia peran sub breakdown dari activity. Oke, yang terakhir kan ya, yang terakhir tokennya jadi ada key YT. Oke ya, key YT. Di 3 huruf berikutnya adalah key YT. Itu adalah token untuk pertemuan di hari ini. Dari hidup dari fragmen ya, ada create, ada resum, ada pause, ada stop. Jadi saya rasa dari istilah yang saya sampaikan teman-teman sudah tahu kan ya. Create jadi ketika kita akan membuat kan ya, membuat fragmen, karena fragmen itu kan lengkap ya seperti activity, ada event-event tertentu kan ya, ada create. Jadi ketika kita akan memanggil suatu fragmen atau memanggil suatu activity, maka harus kita create dulu. Jadi fungsinya adalah create. Kalau kita ingin setelah misalkan harusnya pause dulu kan ya, di pause baru di resum. Terus bisa di stop juga bisa atau dihentikan juga bisa apabila event-eventnya itu telah tidak kita gunakan. Jadi sebagai pengantar seperti itu kan ya di pertemuan pada kesempatan hari ini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan untuk praktikum. Nanti teman-teman bisa lihat video saya untuk praktikum, bisa dilihat. Jadi seperti apa ya? Seperti pertemuan yang kemarin ya, ada beberapa yang sudah bisa, ada beberapa yang belum. Jadi saya itu pengen melihat kompetensi kalian kan ya, kemampuan kalian di dalam mobil. Terus mengenai perangkat ya, mungkin ya dulu sudah saya sampaikan ya. Misalkan Pak kalau nggak punya perangkat gimana? Ya Anda boleh join dengan temennya, maksudnya join ya pinjam laptopnya teman terus mengerjakan sendiri. Atau ke lab Sinus juga bisa, nanti izin dulu kepada pengurus labnya Anda untuk praktikum. PPT Raisa ya udah kan ya, Anda ya gimana lah, ya ini kan praktikum ya 4 SKS ya. Kalau nggak punya perangkat ya harus berusaha. Ini saya nggak harus bilang beli loh ya. Kalau nggak punya uang ya nggak usah dipaksakan. Anda kan bisa pinjam. Pinjam teman Pak, saya nggak punya teman akrab Pak. Ya udah ke lab. Wah saya nggak berani Pak lah. Piye kan ya. Ya harus berusaha loh. Anda harus ke lab, tanya aja ke lab. Kalau enggak ya ketemu dengan saya, harus ketemu dengan saya. Kalau Anda ketika setiap pertemuan praktikum ada penugasan ya, bukan tugas tapi praktikum ulangan ya, sebagai bentuk presensi. Nggak harus jadi apapun ya, error pun nggak masalah, yang penting ada screenshot-nya. Kalau screenshot itu harusnya teman-teman yaitu mengcapture codingnya itu ya mungkin dari logiknya nggak masalah, XML-nya nggak masalah, atau hierarki dari project Anda itu. Terus kalau bisa di-render, maksud saya emulatornya bisa jalan, ya nggak di-capture juga nggak masalah, lebih bagus itu. Gitu. Kalau nggak bisa ya Anda kumpulkan SAISO nih kan ya, Anda sampai mana nggak masalah, yang penting ada usaha untuk ke situ. Kalau Anda belum-belungan nggak ngapa-ngapain ya gimana ya itu. Berarti Anda nggak follow atau nggak mengikuti instruksi saya. Ingat ya, ini mata kuliah SKS-nya besar ya. Saya rasa perlu Anda perhatikan. Terus yang terakhir dari saya,
Harapan saya ya teman-teman nanti ke depan bisa membuat suatu aplikasi, ya, aplikasi minimal CRUD ya, untuk API eksternal. Terus kalau teman-teman nggak punya perangkat ya, ada keluhan-keluhan nggak punya perangkat, terus seperti ini, seperti itu ya, saya ingat ya tidak menganjurkan untuk beli loh ya, terus nanti Anda bilang orang tua Anda ngamuk-ngamuk itu nggak masuk akal nih. Anda bisa meminjam perangkatnya teman, kalau nggak boleh Anda datang ke Sinus. Kalau ada takut Anda temui saya, nanti Anda ketemu saya, nanti akan saya berikan fasilitas untuk Anda bisa praktikum di lab. Seperti itu ya, Anda sudah dewasa semuanya, apa yang saya sampaikan Anda sudah harusnya paham. Terus sekian dari saya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk presensi. Token sudah saya sampaikan di dua apa ya, dua klaster tadi. Oke, sekian.